ini saya berikan pertanyaan yang mendasar dulu, yang juga menjadi urgensitas juga gitu ya. Kita akhirnya bahas tentang fashion muslimah. Nah, kalau kita memperhatikan fashion muslimah hari ini tuh sangat beragam, ya, sangat beragam dan mungkin kita agak kesulitan gitu kemudian memperhatikan atau kemudian menilai, oh orang ini pakainya seperti ini bagus gitu ya tertutup gitu misalnya, oh ini dia muslimah tapi dia kok kerudungnya misalnya kayak nyekek di leher atau apa gitu, atau misalnya oh ini pakai pasmina tapi nggak pakai ciput gitu ya, rambutnya tuh kelihatan gitu, oh ini pakai berpakaian tapi dia ngetat gitu ya. Nah, saya juga ingat ya salah satu saya pernah mengkomen salah satu influencer juga yang dia sebagai seorang muslimah tapi dia pakaiannya itu sangat ngetat gitu. Cuman bukan karena pakaian ketatnya itu aja sih, tapi karena tindakannya yang memperagakan sesuatu yang bersifat porno gitu ya. Nah, itu saya pernah komen itu. Nah, berarti kan hari ini tuh kita melihat bahwa muslimah hari ini pakaiannya itu sangat beragam. Sampai mungkin kita tuh bingung yang mana sih yang benar. Emang gak ada standarisasi apa? Kenapa kok bisa beda? Padahal akidah kita itu sama, tapi kenapa pakaiannya itu kok jadi beda-beda? Oke, berkerudung tapi kok konsepnya beda nih gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami bersama gitu ya, biar nanti kedepannya kita nggak akan salah lagi gitu dalam menilai pakaian muslimah yang baik dan benar sesuai dengan Islam itu seperti apa. Oke, prinsip dasarnya lagi gitu ya, kenapa akhirnya pakaian muslimah itu menjadi berbeda-beda, jadi beragam, itu karena tidak ada standar berpakaian bagi muslimah hari ini. Iya, saya katakan tidak ada standar. Standarnya itu adalah ya menutup aurat. Oke, menutup aurat jadi kayak sekedarnya aja gitu. Oke, menutup kepala rambutnya, menutup kemudian lehernya, menutup kaki dan lain sebagainya gitu. Tapi emang udah benar caranya seperti itu, misalnya dengan ketat ke kainnya dan segala macam gitu ya. Nah, saya di sini mengutip dari Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 3 gitu ya. Di mana kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, maksud saya mencantumkan ayat ini gitu ya, ternyata Allah itu sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Namanya petunjuk itu bisa kita samakan sebagai standar. Berarti hal-hal apapun yang mau kita lakukan itu merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada petunjuk itu tadi. Petunjuk kita adalah Al-Quran. Nah, tapi di ayat ini gitu ya, Allah tidak hanya ngasih tahu, tidak hanya menginfokan bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk, tapi petunjuk ini adalah bagi mereka yang bertakwa. Berarti hanya orang-orang yang bertakwa saja yang dia mau menerima petunjuk berupa Al-Quran ini. Paham ya kalimatnya? Jadi bukan hanya ngasih tahu kalau Al-Quran ini petunjuk, bukan, tapi bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Berarti yang pertama kali harus kita tanamkan adalah kita harus bertakwa dulu nih, biar kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai standar kita dalam berbuat, termasuk dalam konteks yang kita bahas pada malam hari ini adalah dalam berpakaian. Nah, takwanya seorang muslimah itu seperti apa sih? Nah, saya di sini mengutip dari Quran surah Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya bold di sini tentang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Berarti takwanya seorang muslimah itu adalah ketika kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dalam memilih pilihan, dalam melakukan tindakan. Berhati-hati ini artinya hati-hati itu kan kita lebih teliti, kemudian akhirnya kita bisa menilai apakah pilihan yang mau kita ambil itu dia benar atau tidak. Itu kan namanya hati-hati. Nih, misalnya di jalan gitu ya, terus kita mau nyebrang, kita sudah tahu nih tujuannya itu ada di seberang, tapi caranya biar nyebrang itu kan harus lihat kanan kiri dulu. Ini kalau ada motor lewat udah langsung pindah alam kita gitu. Jadi kan harus hati-hati dulu nih, harus tengok kanan kiri dulu. Nah, sama gitu juga dengan seorang muslim. Nah,
harus kemudian berhati-hati, harus kemudian memperhatikan gitu ya, terkait apa yang, akan dia lakukan gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita tuh bisa berhati-hati? Ternyata ada 2 hal gitu ya yang, perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah soalan niat. Iya teman-teman, niat. Ini udah mungkin apa, udah biasa, udah sering lah gitu ya kita tuh ngedengar gitu. Niat kita semata-mata hanya karena Allah. Jadi kalau mau berpakaian gitu ya atau mau yang lain-lainnya gitu, semuanya harus karena Allah dulu, bukan karena ingin mendapat apresiasi dari manusia atau motivasi lain. Atau misalnya, apa kan kalau apresiasi manusia berarti apa, dibilang, "Oh dipuji bagus, oh kamu tuh cocok loh pakaiannya tuh pakai kayak gini," gitu. Atau misalnya nih saya gitu ya, saya kan, tadi sudah disebutkan saya dari jurusan biologi. Waktu pas saya S1 itu ada kegiatan yang namanya KKL, kuliah kerja lapangan dan itu ke pantai. Karena saya itu sudah paham bahwasanya pakaian muslimah yang benar itu seperti apa, yang itu harus menggunakan gamis ya atau jilbab yang nanti akan kita bahas gitu ya. Nah itu, apa, eee, waktu pas KKL itu teman-teman itu banyak yang pakai, celana gitu, pada pakai, celana training gitu ya, dan namanya ke pantai itu kan pasti basah-basahan apa segala macam gitu. Ya ada yang kemudian tanya, "Kenapa nggak pakai celana aja gitu kan lebih enak, lebih luas bergerak," gitu. Tapi karena saya tahu bahwasanya ini tuh kewajiban dan saya meniatkan semuanya itu karena Allah, saya nggak pengen mendapatkan hal-hal apapun yang akan manusia berikan ke saya gitu. Termasuk misalnya kalau ada manusia yang mengapresiasi kita atau kemudian menyakiti hati kita pun gitu. Selama niat kita tuh lurus lurus karena Allah, kita nggak akan terganggu dengan motivasi-motivasi lainnya. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi, disogok pakai uang gitu ya atau kenikmatan-kenikmatan lain, enggak gitu. Kenapa kok niat itu harus karena Allah? Karena Allah itu adalah yang menciptakan petunjuk tadi, menciptakan Al-Qur'an. Dan tidak hanya menciptakan Al-Qur'an tetapi juga menciptakan tatanan kehidupan kita. Bagaimana kemudian Allah memudahkan langkah teman-teman, memudahkan, kalau misalnya offline gitu ya, itu kan maksudnya langkah ya kita bisa kumpul gitu ya dalam satu ruangan gitu. Tapi, gini, bagaimana kemudian Allah memudahkan teman-teman untuk bisa hadir dalam forum online malam hari ini, yang sebenarnya, bisa aja aku tuh kayak ngerjain tugas mungkin, atau mungkin, siap-siap kerja atau siap-siap mungkin kalau di sini ada yang mahasiswa siap-siap untuk kuliah besok atau mungkin enaknya tidur karena masih hari Minggu gitu ya. Tapi mau meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam belajar pada malam hari ini gitu ya, itu akan dicatat sebagai pahala gitu. Dan Allah kan yang memudahkan teman-teman untuk kemudian kita bisa bertemu, saya bisa bertemu dengan teman-teman, saya mengiyakan undangan dari majelis taklim sahabat hijrah seiman gitu ya untuk bisa ngisi teman-teman gitu. Itu semuanya karena Allah gitu, ya. Nah, terus gimana caranya biar niat kita tuh bisa lurus karena Allah gitu. Ini kayak sering banget saya juga dapat pertanyaan gini gitu ya. Nah, ternyata memunculkan niat karena Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita memantapkan keimanan kita. Makanya di sini saya beri kotak di sini adalah iman. Jadi untuk menunjang niat itu bisa lurus karena Allah itu harus ditunjang dengan keimanan, dengan akidah. Sudahkah teman-teman yakin dengan Allah gitu ya? Nah, kalau berbicara soal akidah ini bisa jadi kajian khusus sendiri gitu ya kalau saya biasanya gitu. Karena ini pembahasannya, cukup, mendalam gitu. Nah, tapi kita coba persingkat gitu ya. Intinya niat itu harus karena Allah dan caranya adalah dengan kita memantapkan keimanan kita, meluruskan, memurnikan lagi keimanan kita, semuanya itu hanya karena Allah. Kemudian selain karena niat, yang kedua adalah harus benar. Ya, benar yang dimaksud adalah sesuai dengan syara atau sesuai dengan syariat, dengan mengikuti sunnah Rasulullah, gitu. Sesuai dengan syariat berarti sesuai dengan petunjuk ya, sesuai dengan petunjuk yang Allah kasih berarti dalam Al-Qur'an, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Allah itu kan menurunkan Al-Qur'an ya sebagai petunjuk bagi kita. Nah, kemudian
Allah itu juga mengutus Rasulullah Nabi Muhammad sebagai sosok yang memberikan contoh petunjuk yang sudah Allah kasih di dalam Al-Quran gitu. Jadi sudah ada nih, ibaratnya nih Rasulullah tuh ngasih tutorialnya, begini ya caranya gitu. Al-Quran nih begini gitu ya. Aku tuh cuman ngasih tahu tutorialnya tuh begini gitu. Jadi kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Kemudian apa? Selalu memastikan fakta yang ada di sekitar kita boleh atau tidak untuk diikuti. Jadi jangan sampai gitu ya, ada tren ini gitu ya, oh itu kayaknya bagus deh, oh kayaknya cakep deh itu, aku pengen gitu, pakai pakaian itu gitu misalnya. Ikut-ikutan. Nanti jadi apa? FOMO gitu ya, nggak mau ketinggalan tuh sama apa yang lagi tren gitu. Atau gini, eh mungkin sekitar beberapa tahun belakangan ini gelombang hijrah masyarakat dan juga anak muda itu semakin besar gitu ya. Um, saya kira itu sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang positif karena um, pemuda dan juga kaum muslimin itu mulai naik taraf berpikirnya gitu. Tapi kalau kita mau memperhatikan lagi, kita tidak bisa melihat bahwa orang-orang yang kemudian hijrah dengan mengikuti gelombang hijrah yang besar itu ya karena ikut-ikutan. Jadi jangan sampai kita tuh hijrah juga karena ikut-ikutan. Gitu teman-teman. Tapi karena memang kita tuh hijrah ya karena kita tahu bahwasanya selama ini aku tuh di jalan yang salah dan aku harus memilih jalan yang benar dan yang benar itu adalah Islam. Nah gitu, jadi bukan karena ikut-ikutan ya, sekali lagi gitu. Nah, gimana caranya biar kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang benar? Nah, caranya adalah dengan kita belajar. Ya, belajar. Belajar secara konsep atau mempelajari tentang bagaimana teori-teorinya gitu ya. Baru kemudian belajar mempraktikannya juga gitu. Jadi caranya biar kita itu bisa berhati-hati dalam memperhatikan setiap amalan kita, yang dihati-hatikan tuh apa? Perhatikan dua hal ini, niat dan juga caranya harus benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah juga. Caranya biar niat kita bisa lurus karena Allah adalah dengan kita memurnikan keimanan kita, dan cara agar kita bisa melakukan sesuatu itu dengan cara yang benar itu adalah dengan kita belajar. Kalau nggak tahu kan harus belajar gitu, bukan dengan buat apa mencari tahu gitu misalnya apa biar aja aku nggak tahu. Nah itu sama aja kita kayak menceburkan diri sendiri ke dalam lubang kemaksiatan. Jadi harus teman-teman belajar. Maka seorang muslim gitu ya seharusnya punya yang namanya jiwa pembelajar. Dia akan senantiasa membuka hati, pikirannya untuk mempelajari hal-hal baru, mempelajari hal-hal lain, apalagi mempelajari Islam gitu ya. Dalam artian dia misalnya nggak belajar, nggak hanya mencukupkan diri, oke belajar soal keimanan aja, oh ya udah belajar soal pakaian muslimah aja gitu. Tapi nggak gitu, belajar yang lainnya juga gitu. Karena di dalam Islam mempelajari agama Islam itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, wajib ain gitu ya atau bahasa lainnya gitu. Yang itu tidak bisa diwakilkan. Harus semuanya tuh belajar gitu. Karena ini tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Emang kita di akhirat apakah tanggung jawabnya dilimpahkan ke orang lain kan enggak. Kita sendiri yang mempertanggungjawabkan pilihan kita untuk memilih agama Islam gitu. Beda kemudian ketika kita berbicara soal ilmu kedokteran atau ilmu biologi gitu kayak saya. Enggak semua orang harus belajar biologi, ya kan? Kita perlu orang-orang yang belajar soal arsitek. Kita perlu orang-orang yang belajar tentang teknik gitu misalnya atau yang lainnya. Jadi nggak semuanya harus jadi dokter, nggak semuanya harus jadi seorang biologis gitu. Ya ini saya sedikit bahas gitu ya perbedaan antara belajar agama Islam kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, next. Nah, sudahkah kemudian kita tuh meluruskan niat hanya karena Allah, teman-teman semuanya? Saya ambil dari Quran Surah Al-Isra ayat 18-19, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi kalau orang, intinya ya, jadi kalau orang itu menghendaki atau menginginkan kehidupan di dunia, maka ya Allah akan kasih baginya dunia gitu. Tapi gitu ya di ayat selanjutnya di kalimat selanjutnya kemudian kami sediakan bagian di akhirat neraka jahanam. Ini Allah loh ya yang ngomong bukan Mbak Ranti, bukan Karanti gitu. Jadi Allah yang ngomong.
Kalau kamu pengen kehidupan dunia, oke aku kasih, tapi nanti di akhirat kami kasih kamu neraka jahanam. Nah, dan dia akan masuk ke dalam keadaan yang tercela dan terusir. Tapi di sini ada sambungan lagi yang kontradiktif nih, bukan kontradiktif ya, tapi lebih kepada agak berlainan. Nah, ini sebaliknya. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu, oke, jadi dia bukan orang yang ngejar dunia, tapi dia ngejar yang akhirat dan dia berusaha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini artinya maksimal ya, bukan bukan akhirnya dia apa ya, sempurna segala macam enggak gitu, tapi ya memang dia berusaha semaksimal mungkin atau pol-polan gitu ya. Kemudian dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Baik di sini yang Allah maksud adalah surga. Ya teman-teman. Jadi kalau kita itu menginginkan kehidupan akhirat, Allah pasti akan memberikan balasan yang baik, dan balasan yang baik dari Allah apa sih kalau bukan surga? Pasti gitu loh. Gak mungkin yang lainnya gitu. Dan ini kan seharusnya seorang muslim itu kita meniatkan segala sesuatu itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dunia itu cuma sementara gitu. Ngapain sih apa sih yang mau dicari di dunia ini? Gitu. Kemudian, sudahkah kita memperbaiki amalan kita dengan benar? Saya di sini mengambil ayatnya di Quran surah Al-Ahzab gitu ya. Ayat 36, tidaklah patut bagi pria mukmin dan tidak pula bagi wanita mukmin jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan, artinya Allah sudah menetapkan suatu hukum ya, maksudnya sudah memberikan satu ketetapan gitu. Kemudian ada pilihan yang lain tentang urusan mereka gitu. Maksudnya dia memilih pilihan lain selain daripada yang sudah Allah tetapkan gitu ya. Nah, maka dia sesungguhnya telah dalam keadaan yang benar-benar tersesat. Saya coba sederhanakan lagi. Jadi Allah itu sudah menurunkan Al-Quran ya, sebagai petunjuk, sebagai tutorial manusia dalam menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Dan sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menggunakan Al-Quran tadi sebagai panduan hidup kita. Tetapi kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Loh, bukannya selama ini kita udah pakai ya Mbak? Enggak semuanya. Coba dipikir lagi gitu. Kalau bukan pakai Al-Quran, pakai apa? Pakai akal manusia. Pakai perasaan manusia saja. Gitu. Jadi berdasarkan penilaian pribadi, berdasarkan perasaan pribadi gitu. Makanya akhirnya di sini ada banyak orang gitu yang menilai, ada yang satu bilang pacaran itu nggak boleh gitu, terus ada lagi yang bilang pacaran itu boleh kok, nggak apa-apa, baik aja gitu. Padahal keduanya sama-sama muslim. Nah, berarti ada standar yang digunakan tadi berbeda gitu. Nah, dalam menetapkan suatu ketetapan, Allah itu sudah menjelaskan gitu di dalam Al-Quran. Nah, sehingga sebagai seorang muslim, kita seharusnya adalah menggunakan ketetapan yang sudah Allah berikan itu tadi, itu berupa Al-Quran, bukan dengan menggunakan perasaan manusia, bukan dengan menggunakan pikiran kita sendiri, gitu, atau persepsi pribadi. Sehingga teman-teman, yuk kita beramal dengan benar. Iya, beramal dengan benar merupakan konsekuensi dari keimanan. Hal urgent yang perlu dibenahi bagi seorang muslimah salah satunya adalah dengan tata cara berpakaian. Tadi yang sudah saya singgung di awal gitu ya, bahwa sebagai seorang muslimah tentu pakaian itu menjadi sesuatu yang penting karena kita setiap hari berpakaian gitu ya. Cuman kita belum tahu nih pakaian yang benar itu seperti apa. Nah, jadi ini sebenarnya kita dari di awal tadi sampai dengan slide ini adalah bridging gitu ya sebenarnya untuk menstandarkan dulu bahwasanya yang akan kita bahas pada malam hari ini itu berdasarkan perspektif Islam, bukan berdasarkan perspektif karanti gitu ya. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang sudah digambarkan oleh Islam gitu. So how gitu ya, terus bagaimana nih caranya? Oke, kita akan masuk. Pertama kita harus pahami dulu tentang batasan aurat wanita. Karena laki-laki dengan perempuan itu beda ya. Nah, di sini perbedaannya. Dan saya kutip dari hadis riwayat Abu Dawud, wahai Asma, jadi di sini posisinya Rasulullah itu berkunjung ke rumahnya Abu Bakar gitu ya. Kemudian ada Asma gitu kan, Asma anaknya Abu Bakar. Kemudian Asma itu lewat, tapi ternyata pakaiannya itu nerawang, jadi lekuk tubuhnya itu kelihatan. Kemudian Rasulullah langsung memberikan nasihat, wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali hadza wa hadza. Jadi kecuali wajah dan juga telapak tangan. Telapak tangan ini depan belakang gini ya.
Nah, jadi batasan aurat wanita kalau kita mengutip dari hadis ini, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan juga telapak tangan. Clear ya? Jadi telapak kaki itu juga masih aurat. Leher itu juga masih aurat. Telinga itu juga masih aurat. Oke, lanjut. Terus, pertanyaan selanjutnya, di mana berarti wanita harus menutup aurat? Nah, ini juga jadi pertanyaan mendasar dan harus kita pahami bersama gitu. Karena kadang gini, orang-orang yang taunya oke kita harus menutup aurat begini-begini, tapi tahu nggak penempatannya tuh di mana gitu. Kapan aja kita tuh harus menutup aurat, di mana tempatnya? Berarti kita harus tahu dulu nih itu kehidupan muslimah gitu ya. Nah, dalam Islam itu ya, kehidupan muslimah itu terbagi menjadi dua wilayah. Ada yang disebut sebagai kehidupan khusus atau wilayatul khos dan kehidupan umum atau wilayatul am. Ya, serigid ini Islam gitu ya, sampai kemudian membagi dua wilayah ini untuk apa? Untuk menjadikan perempuan atau muslimah tuh lebih hati-hati, lebih memperhatikan gitu ya, lebih terjaga kemudian dirinya. Oke, terus kehidupan khusus dan kehidupan umum itu apa sih? Mencakup apa saja? Nah, kita bahas kehidupan khusus gitu ya. Kehidupan khusus wanita adalah area di mana ketika ada orang asing yang mau masuk ke area tersebut harus dengan seizin wanita pemilik tempat tersebut. Gitu. Contohnya apa? Kamar, rumah. Bukan sembarangan orang bisa masuk ya. Apalagi kamar kita pribadi gitu. Harus ketok-ketok dulu. Mungkin kita masih belum berpakaian rapi atau lain sebagainya gitu. Nah, ini yang disebut sebagai kehidupan khusus. Kehidupan yang kalau orang mau masuk itu harus izin dulu. Gak boleh main nyelonong. Di kamar, di rumah, gitu ya. Jadi harus izin terlebih dahulu. Gitu. Kemudian, kehidupan umum. Nah, kehidupan umum adalah area di mana area publik di mana orang asing itu bebas keluar masuk tanpa perlu izin siapapun. Berarti di sini indikatornya adalah izin gitu ya. Kehidupan umum itu berarti nggak boleh nggak ada izin siapapun gitu. Misalnya apa? Pasar, kampus, jalan raya, mall gitu ya. Nggak perlu izin siapapun gitu. Semua orang bisa lalu lalang gitu di sana. Oke? Termasuk juga jalan raya tadi ya. Kemudian teras rumah. Ya, kalau teman-teman rumahnya itu tidak ada pagar, apalagi tidak ada pagar, kemudian jalan di pinggir jalan raya gitu ya misalnya, yang itu orang-orang bisa lewat tanpa izin. Nah, biasanya kan kalau di jalan raya ya orang mah lewat-lewat aja gitu. Berarti itu sudah termasuk ke dalam kehidupan umum. Nah, kehidupan umum wanita. Berarti ada tata caranya nih gitu, bagaimana wanita berpakaian di kehidupan umum dan juga di kehidupan khosnya. Oke, aturan berpakaian wanita di kehidupan khusus. Nah, ini di kehidupan khusus berarti di mana contohnya tadi? Di kamar, di rumah, atau di kos gitu ya, di kos kamar kita sendiri gitu misalnya. Nah, wanita itu diperkenankan untuk memakai pakaian apapun selama tertutup auratnya, seluruh tubuh kecuali anggota wudhu. Oke, jadi contoh-contohnya gitu ya. Jadi mau pakai atas bawah atau mau pakai daster atau mau pakai piyama apa segala macam gitu ya. Nah, itu di dalam kehidupan khusus itu diperbolehkan. Dan tertutup selama dan auratnya itu tertutup gitu ya. Seluruh tubuh kecuali anggota wudhu. Berarti misalnya kan kita wudhu sampai lengan sampai sikut gitu ya. Nah, berarti pakai lengan pendek itu boleh gitu. Nah, terus kemudian kaki gitu ya, kaki pun juga roknya tuh harus di bawah dengkul. Jadi nggak boleh pakai boxer atau pakai yang rok-rok yang itu di atas lutut gitu ya, meskipun itu di dalam kehidupan khusus. Kenapa? Karena Islam ya menjaga gitu, menjaga wanita gitu ya ketika dia bergaul dengan sesama wanita. Ya, jadi itu yang kemudian harus diperhatikan nih aturan berpakaian wanita di kehidupan khusus. Jadi diperbolehkan untuk memakai pakaian apapun selama tertutup auratnya, seluruh tubuh tertutup kecuali anggota wudhu. Itu diperbolehkan. Nah, kemudian aturan berpakaian wanita di kehidupan umum. Nah, ini saya kutip lagi ya dari hadis yang sama dari Abu Dawud gitu. Bahwasanya ketika di kehidupan umum gitu ya, pakaian muslimah itu harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Karena ini kan kondisinya adalah
ketika Asma itu kan lewat, kemudian, di dalam rumah itu, meskipun di situ ada kehidupan khusus gitu ya, Rasulullah itu kan masuk ke dalam rumah itu izin, dan Rasulullah itu sebagai, statusnya adalah lelaki asing yang kemudian masuk ke wilayah khosnya perempuan. Nah, jadi ketika ada orang asing lewat gitu ya, yang itu bukan dari keluarga kita gitu. Nah, ini nanti ada lagi ya, boleh membuka aurat itu kepada siapa-siapa saja gitu. Tapi itu kita bahasan sendiri ya itu. Kita coba fokusnya ke pakaiannya wanita saja dulu. Nah, harus menutup seluruh tubuh gitu kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah, terus gimana sih aturan berpakaiannya? Ini teman-teman. Jadi yang pertama gitu ya, ada yang kemudian disebut sebagai khimar atau kerudung ya, yang kita pakai untuk menutup rambut, kepala, leher, pundak, dada ya, itu disebut sebagai khimar. Dalilnya ada di Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31, hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka dan janganlah mereka memperhatikan perhiasan tubuh mereka. Nah, tudung kepala ini yang dimaksud adalah ya kerudung gitu atau khimar bahasa lainnya. Nah, kemudian ada lagi nih satu lagi itu disebut sebagai jilbab. Nah, ini yang sering banget ketukar gitu ya. Saya juga mau senang ketika ngebahas ini karena masih banyak yang miss gitu. Masih banyak yang belum paham gitu bahwasanya jilbab itu bukan kerudung. Jilbab itu bukan yang ditaruh di bagian kepala, bukan yang digunakan untuk menutup rambut, leher, dan dada, tetapi jilbab itu adalah pakaian yang menutup tubuh wanita mulai dari pundak, tangan, kaki, gitu ya, sampai dengan telapak kaki. Itu yang disebut sebagai jilbab. Nah, di sini dalilnya ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi namanya adalah jilbab, teman-teman. Nah, saya harap ketika selesai dari forum ini gitu ya, itu tidak ada lagi yang kemudian salah gitu dalam menyebutkan gitu ya istilah kerudung, jilbab gitu ya, apa segala macam gitu. Dan kalau ada teman-teman di luar sana yang belum tahu, kasih paham gitu. Yang ditaruh di kepala yang menutupi kepala ini adalah khimar atau kerudung. Kemudian yang menutupi badan kita sampai dengan telapak kaki itu disebut sebagai jilbab. Oke, clear ya? Kemudian, nah, ini ada tambahan lagi ya. Jadi tidak hanya dua pakaian tadi, tidak hanya jilbab dan juga kerudung, tapi teman-teman ada yang kemudian disebut sebagai mihnah atau pakaian rumah. Nah, ini dalilnya di dalam Quran surah An-Nur ayat 60 memang tidak secara jelas gitu ya disebutkan oleh Allah gitu. Tapi di sini ada cerita gitu ya bahwasanya dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak kawin lagi tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan. Jadi gini, orang-orang yang sudah menopause gitu ya istilahnya sekarang, nah itu memang dia sudah tidak dikenai taklif hukum untuk menutup aurat secara sempurna. Tapi atau misalnya maksudnya adalah menggunakan jilbab dan kerudung tadi yang sudah kita bahas gitu ya ketika dia keluar rumah. Tapi apakah dengan gugurnya kewajiban seorang perempuan yang menopause, apakah berarti dia tidak kemudian menutup auratnya atau kemudian dia itu tidak berpakaian gitu ketika dia sudah dicabut taklif hukumnya tidak menggunakan jilbab dan juga kerudung? Kan enggak. Tapi apa? Dia menggunakan pakaian gitu di dalamnya. Pakaian apa? Pakaian rumah. Itu yang disebut sebagai mihnah. Pakaian rumah itu apa? Kalau teman-teman di rumah biasanya pakai baby doll, maka mihnah teman-teman adalah baby doll. Atau yang suka pakai daster, maka mihnahnya teman-teman adalah daster. Gitu. Nah, jadi maksudnya dari penjelasan ini adalah ketika seorang perempuan itu mau keluar rumah, dia tidak hanya menggunakan jilbab dan juga kerudung, tetapi juga mihnah. Di dalam rumah dia kan pakai misalnya dia pakai daster gitu ya. Nah, ketika keluar rumah apakah dia mencopot dasternya kemudian mengganti tubuhnya itu dengan menggunakan pakaian berupa jilbab dan juga kerudung? Enggak. Jadi mihnahnya atau pakaian rumahnya tetap terpakai, kemudian dia langsung menggunakan
apa, jilbab dia, kemudian menggunakan kerudung dia. Paham sampai sini? Jadi ada lapisannya. Jadi bukan jilbab terus habis itu langsung mohon maaf misalnya dia pakai BH gitu ya, langsung di dalamnya tuh dia pakai BH terus habis itu pakai jilbab. Enggak kayak gitu. Makanya kan banyak orang-orang yang nyiplak gitu ya, entah di bagian bawahnya pinggulnya, celana dalamnya gitu misalnya, atau di bagian branya gitu ya, itu tuh nyiplak di bagian belakang gitu. Karena ya nggak pakai mihnah gitu. Nah, sedangkan di dalam Islam itu ternyata harus menggunakan mihnah kalau misalnya keluar rumah gitu. Nah, tetap menggunakan mihnah kemudian langsung dilapisi dengan jilbab dan juga kerudung. Oke? Nah, terus tambahan lagi, tidak hanya menggunakan kerudung dan juga jilbab dan juga pakaian mihnah di dalamnya, tetapi juga upaya kita untuk menjaga aurat kaki kita itu dengan menggunakan kaos kaki. Ya, nah saya di sini tidak mencantumkan dalil karena sebenarnya tidak ada tidak ada dalil dalam Al-Quran itu harus menggunakan kaos kaki atau dalil dari sumber hukum syariat Islam itu tidak ada harus menggunakan kaos kaki gitu. Tapi kaos kaki itu kan ibaratnya sebagai teknologi ya. Salah satu kemajuan teknologi yang itu tidak atau belum pernah muncul di zamannya Rasulullah. Nah, maka kehadiran teknologi berupa kaos kaki hari ini itu akan memudahkan kita untuk menutup aurat terutama di bagian kaki. Nah, maka menggunakan kaos kaki itu juga hukumnya menjadi wajib. Karena kaos kaki tadi fungsinya adalah untuk membantu kita untuk menutup bagian kaki kita. Paham ya sampai sini? Jadi yang pertama gitu ya, ketika aturan berpakaian wanita di kehidupan umum adalah dia harus menggunakan mihnah atau pakaian rumah, bisa berupa baby doll ataupun daster, kemudian dia menggunakan jilbab gitu ya, jilbab yang menutupi bagian pundak sampai badan dia gitu ya sampai dengan kaki. Kemudian dia menggunakan kerudung untuk menutupi aurat kepalanya dia gitu ya, rambut, telinga, leher dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan kaos kaki. 4 item ini ya. Silakan bisa dicatat, bisa diingat-ingat baik-baik. Kemudian nih ada aturan tambahan lagi. Ya, aturan ketika wanita berpakaian di kehidupan umum gitu ya, janganlah kemudian tabaruj gitu. Mungkin teman-teman juga sudah sering gitu ya familiar gitu dengar kata tabaruj gitu ya. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Nah, berarti di zaman dulu gitu ya, ternyata memang sudah ada orang-orang yang kemudian tuh bersolek, orang-orang yang sengaja menampakkan kecantikannya agar dilihat cantik oleh orang lain gitu, atau yang kemudian disebut tabaruj, sampai kemudian memalingkan orang lain gitu ya ketika jalan, kemudian orang itu langsung terpalingkan, oh apa cakep banget, oh harum banget parfumnya gitu, itu disebut sebagai tabaruj, dan itu nggak boleh dalam Islam. Oke. Nah, sehingga teman-teman semuanya menjadi seorang muslimah itu kita tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi harus berhijab syar'i atau berpakaian sesuai dengan hukum syara, bukan mengikuti tren agar tidak ketinggalan zaman. Nah, jadi kalau ditanya apa inti dari materi saya sebenarnya itu tadi gitu ya. Cuman kan sebelum ke inti kita perlu bridging dan kita perlu epilog yang epic juga gitu agar materi hari ini atau apa yang kemudian kita bahas itu bisa lebih bagus lagi dan bisa teman-teman pahami dengan mudah mulai dari prinsip dasarnya, kemudian aturan mainnya, lalu kemudian aplikasinya. Nah, jadi ingat ya, jadi sebagai seorang muslim kita tidak hanya sekedar menutup aurat, oh yang penting menutup aurat, yang penting ini, enggak gitu konsepnya. Tapi harus berhijab syar'i atau berpakaian sesuai dengan hukum syara. Jadi pakai menggunakan cara atau tata cara hukum syara atau syariat Islam gitu. Oke, maka pertanyaan selanjutnya adalah kenapa hari ini masih banyak muslimah yang tidak berhijab syar'i? Kan gitu ya. Ya, nyatanya banyak di luar sana muslimah yang masih kayak gini nih misalnya ya saya kasih contoh gitu misalnya dia berpakaian terus habis itu kayak kerudungnya itu sembarangan dilempar aja kemudian poninya kelihatan gitu atau ada kan yang antingnya tuh kelihatan juga itu masya Allah ya kayak 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 apa gitu konsepnya gitu kemudian dia juga pakai kalung kemudian ditampakkan gitu ya segala macam gitu. Nah
Kalau kita tadi di awal berbicara soal standar gitu ya, maka kenapa kalau hari ini itu banyak muslimah yang kemudian tidak berhijab syar'i karena mereka menggunakan standar yang berbeda. Yang malam hari ini kita bahas ini kan menggunakan standar Islam gitu ya. Nah, kalau ini gitu ya, standar yang mereka gunakan gitu ya di luar sana itu bukan berdasarkan Islam tapi berdasarkan kebebasan atau freedom individu gitu. Jadi kebebasan sesuai dengan individunya mereka saja gitu. Artinya manusia menentukan sendiri cara berpakaian dan cara hidupnya. Padahal gitu ya di Quran surah Al-An'am gitu ya surah ke-6 ayat 57 Allah menyampaikan menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah. Iya, haknya Allah aja. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Jadi harusnya kita tuh menilai itu bukan karena diri sendiri lagi-lagi seperti itu, bukan karena kebebasan mindset kita saja gitu enggak, tapi harus dikembalikan kepada Allah. Karena yang menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah. Kita nggak bisa gitu merubah gitu ya hukumnya wanita berpakaian gitu ya. Jadi eh, apa bebas gitu ya, boleh boleh berhijab, boleh enggak gitu. Atau misalnya kenapa sih kok kita itu misalnya ada ulama tapi ternyata anaknya nggak berhijab gitu. Terus habis itu alasannya karena kan sebenarnya kita tuh kan sebagai seorang muslim harus menjalankan syariat Islam untuk mengejar surga. Surga itu kan didapat dengan berbagai macam cara gitu. Akhirnya dianalogikan dengan cara yang lain. Nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu konsepnya gitu. Jadi apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, maka taatilah sudah gitu. Jangan dengan menggunakan analogi-analogi lain yang hasil dari pemikiran manusia gitu. Atau apa? Kemudian manusia juga merubah hukum Allah gitu. Saya kemarin baru aja lihat berita gitu bahwa ternyata China itu sedang membuat Al-Quran versi mereka sendiri yang dimana Al-Qurannya itu kolaborasi antara Al-Quran dengan Konghucu. Kayak apa gitu ya. Jadi hukumnya kemudian dirubah dan seterusnya gitu ya. Enggak, itu tentu salah gitu. Jadi yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah, bukan manusia. Apalagi negara yang negaranya itu hari ini juga tidak memikirkan tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat atau kemudian tidak memperhatikan bagaimana keimanan seorang muslim hari itu udah semuanya dikembalikan kepada individu gitu. Jadi semuanya intinya adalah hukum itu hanyalah haknya Allah yang menetapkan. Terakhir di slide penutup gitu ya, maka teman-teman semuanya bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 7 hal. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang melupakan, nunggu miskin dulu, atau teman-teman nunggu kaya dulu nih, biar bisa sombong gitu. Atau nunggu sakit dulu, biar sakit ini kan jadi luang ya waktunya, jadi kita tuh bisa bertobat kepada Allah gitu. Atau nunggu tua renta dulu, nunggu kita tua renta yang itu dapat melemahkan, yang kalau mau gerak itu udah rasanya udah keropos semua rasanya tulang gitu. Atau kematian yang dapat menyudahi segala-galanya. Atau menunggu datangnya Dajjal gitu. Yang padahal ia adalah sejelek-jelek yang ditunggu. Atau kemudian menunggu datangnya hari kiamat. Padahal kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan. Ya, jadi jangan nunggu ini dulu gitu. Karena beramal hari ini itu akan berbeda ketika kita beramal nanti. So, are you ready for hijrah gitu ya? Dari yang sebelah kiri, from this ke sebelah kanan, to this gitu. Jadi dari mungkin kita selama ini masih salah punya persepsi gitu ya, atau mungkin kita mendapati teman-teman kita di luar sana kebanyakan masih salah dalam berpakaian. Yuk kita sama-sama mengingatkan bahwa di Islam itu punya tata caranya, dan selama dia muslim maka kita harus mengembalikan standar beramal kita kepada syariat Islam. Baik, sekian mungkin penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada MC untuk memandu sesi selanjutnya. Masya Allah, barakallah fikum, wa jazakillah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada materi yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Saya persilakan terlebih dahulu untuk yang mau on mic, perwakilan 2 orang. Tafadholi, Ukhti Filah.
Sudah ada yang mengangkat tangan. Ini yang mengangkat tangan ingin bertanya. Saya coba persilakan kepada Ukti Anissa. Baik, terima kasih untuk moderator. Izin bertanya, Kak. Ini sebenarnya pertanyaan mewakili seseorang. Kenapa dalam Islam aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda? Bukankah dalam agama tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana cara kita sebagai seorang anak untuk menasehati ibu kita yang kadang lupa untuk menutup aurat? Terima kasih. Ya, ke Ustazah langsung dijawab. Oke, sebentar. Ini ada banyakkah pertanyaan atau maksudnya mungkin bisa ditampung gitu kali ya? Jadi kayak nggak apa-apa biar saya sekalian jawab gitu. Barangkali mungkin ada yang sama, jadi biar saya rangkum. Gitu, kalau kayak gitu gimana? Ya, untuk yang pertanyaan kalau dirangkum, diberikan kesempatan mereka untuk bertanya semua dulu, kemudian dirangkum juga bisa, Ustazah. Atau langsung mereka bertanya, langsung dijawab juga bisa. Nggak apa, dirangkum aja. Ini aja sudah raise hand. Ada 3 ya? Boleh 3-3-nya ini. Iya, lanjut pertanyaan dari Ukti Nova, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Karena izin bertanya, jadi kan dalam Islam itu kita disuruh untuk melabuhkan gamis kita sampai ke menyentuh tanah gitu kan. Nah, tapi di tempat anak itu, di lingkungan anak itu, di sekitaran rumah anak itu terdapat banyak sekali ada kotoran-kotoran ayam, dan terkadang tuh anak kayak lupa gitu loh dan lalai, dan akhirnya pernah kayak nggak sengaja itu kayak terbawa sholat gitu loh. Jadi itu hukumnya gimana? Apakah sholatnya itu sah atau nggak sah gitu? Jadi seperti itu kurang lebih pertanyaan. Menjawab ya. Apa? Baik, terima kasih Ukti Nova. Selanjutnya Ukti Dewi, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Raden. Jadi pertanyaan saya, apakah wanita yang tidak berhijab sholatnya tidak diterima? Syukron, Kak Raden. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan dari OnMix sudah selesai, Ustazah. Dipersilakan untuk menjawab. Oke, sebentar. Baik. Sebentar. Terus saya izin minum dulu ya, bentar aja. Ustazah, silakan Ustazah. Ya, baik, saya coba jawab ya. Pertanyaan dari teman-teman tadi ada 3. Saya urutan aja deh. Nah, pertama saya jawab dari Anissa dulu. Kenapa sih aurat laki-laki dan perempuan itu bisa berbeda gitu di dalam Islam? Bukannya nggak dibeda-bedakan ya gitu? Apa kita sebagai laki dan perempuan? Berarti kenapa kok ada perbedaan aurat dalam gender di dalam Islam gitu ya? Ya, ini menarik pembahasannya dan menarik pertanyaannya. Dan ini juga seringkali juga dijadikan sebagai apa ya, senjata orang-orang feminis gitu ya, yang mengusung feminisme gitu untuk menyerang Islam, yang seolah-olah Islam itu mendiskriminasi perempuan gitu, atau kemudian membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan gitu. Begini teman-teman semuanya,
di dalam Islam pada dasarnya Allah sudah menciptakan segala pengaturan dalam kehidupan ini itu secara adil. Oke? Ingat, adilnya itu dalam persepsinya Allah. Menurutnya Allah, bukan persepsinya manusia. Nah, manusia ini kan kita posisinya siapa sih? Harus tahu diri gitu. Kita posisinya sebagai siapa? Sebagai makhluk. Oke? Sebagai hamba Allah, sebagai sosok yang diciptakan oleh Allah gitu. Bukan orang yang bukan sosok yang kemudian membuat aturan atau bukan sosok yang kemudian menciptakan. Nah, dan Allah ketika menciptakan, ketika membagi keadilan itu gitu ya, itu sudah dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian Allah menciptakan ada manusia yang namanya laki-laki dan namanya perempuan gitu ya, yang sebenarnya dua-duanya itu sama-sama hamba Allah gitu. Ingat di dalam Islam itu kan semuanya tuh dianggap sama gitu, kecuali apa? Ketakwaannya. Nah, ingat, ketakwaan, kalau kita tadi sudah bahas soal takwa gitu ya, dan juga tata caranya. Nah, ketakwaan ini juga ketakwaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, salah satu aspek takwa itu adalah ketika seseorang menjalankan syariat sesuai dengan aturannya. Nah, di dalam Islam, tata cara aturan laki-laki dengan perempuan itu dibedakan dalam rangka gitu ya, menyesuaikan fitrahnya laki-laki dengan perempuan gitu. Fitrahnya masing-masing dari jenis kelamin tersebut gitu. Dan perbedaan ini gitu ya, ini yang kemudian dia juga fungsinya selain sesuai dengan fitrah yang sudah Allah ciptakan itu tadi, di laki-laki punya fitrahnya sendiri, perempuan punya fitrahnya sendiri, perbedaan ini juga nantinya juga akan saling melengkapi gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas dalam konteks menutup aurat gitu ya, nah perempuan itu dia disuruh menutup aurat karena dia itu mulia gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ingat, semuanya tuh aurat. Kenapa dikatakan aurat, teman-teman semuanya? Karena dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya menarik. Wanita itu perhiasan, maksud saya. Jadi seluruh tubuh itu perhiasan. Yang namanya perhiasan harus dijaga. Betul enggak? Nah, harus dijaga. Bahkan kalau misalnya orang tua kayak punya emas atau perhiasan gitu, pasti disimpan di mana sih? Di bawah bantal, di lemari, atau kemudian di brankas, atau kemudian di bank gitu ya. Benar-benar dijaga gitu. Sama gitu ya juga dengan muslimah gitu, hari ini dia dijaga gitu. Cuman dalam konteks ini ya muslimah nggak bisa di dalam rumah aja gitu ya, kan harus dijaga kayak perhiasan. Ya nggak gitu juga, salah juga gitu konsepnya gitu. Tetap melakukan aktivitas dia sebagaimana biasanya, yang mungkin harus keluar rumah, ke kampus atau ke pasar segala macam gitu ya, tapi juga dengan penjagaan, dan penjagaannya itu sudah diatur oleh Islam, diatur oleh Allah gitu. Dan penjagaan ini gitu ya, Allah menetapkan perbedaan ini karena Allah tahu yang baik antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa gitu. Sehingga kita tidak bisa menjadikan berpikir gitu ya, Islam itu menjudge, Islam itu mendiskriminasi gitu ya, kok akhirnya jadi beda antara laki-laki dengan perempuan gitu. Siapa kita kok berani menghujat, kok berani ngejudge gitu. Aturannya sudah jelas gitu di dalam Al-Qur'an, di dalam aturan yang sudah Allah sampaikan gitu. Ya. Jadi ini akhirnya kita juga akan tadi ya sedikit flashback soal keimanan. Kalau kita sudah yakin sama Allah, maka kita juga akan yakin terhadap seluruh syariat yang itu datangnya dari Allah. Gitu. Berarti kalau kita masih mempertanyakan atau masih kebingungan, masih sudah mendapat penjelasan nih dari ini segala macam, tapi belum masuk nih di otak kita, berarti gitu ya, kita perlu mengkaji lagi akidah kita, perlu mempertajam, perlu memurnikan lagi keimanan kita. Oke, kemudian bagaimana caranya gitu ya, akhirnya kita menasehati orang tua untuk menutup aurat gitu ya. Baik, orang tua itu kan butuh tantangan memang ya, ada sebuah tantangan gitu ketika kita menasehati orang tua soal berpakaian gitu. Apalagi orang tua kita kan
Ya namanya orang tua beliau sudah punya idealisme sendiri, sudah punya mindset sendiri yang sudah beliau tanamkan sedari beliau muda gitu ya sampai beliau dewasa sampai punya anak segede kita gitu. Dan itu butuh proses dan nggak bisa langsung ya. Ada yang bisa langsung gitu, cuman umumnya gitu ya itu nggak bisa, jadi butuh waktu gitu. Itu caranya ada banyak dan caranya itu perlu dirancang karena prosesnya itu panjang, jadi dicicil dilakukannya. Misalnya gitu ya, dengan kita sering berpakaian sering menunjukkan diri dengan berpakaian syar'i gitu ya, menggunakan jilbab, kerudung, kaos kaki, mikhnah ketika keluar rumah gitu. Terus aja orang tua akan melihat nih perilaku kita gitu. Terus kemudian tanya, "Nduk," kalau orang Jawa tuh biasa panggilnya Nduk gitu ya, ke anak perempuan, "Nduk, kok kamu pakaiannya begini? Ini kenapa? Ini maksudnya apa?" gitu. Nah, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kepada orang tua, "Oh iya Bu, ini aku udah belajar ternyata di dalam Islam itu ada tata caranya nih gitu, ketika kita itu mau berpakaian keluar rumah," gitu. Baru disampaikan pelan-pelan gitu. Itu caranya bisa yang pertama. Atau kemudian yang kedua gitu ya, kita putar kajian gitu, misalnya kajian-kajian kemudian kita loudspeaker gitu ya, pakaian seorang muslimah gitu ya, itu ada tata caranya di dalam Islam begini begini begini. Kemudian orang tua akan ngedengar nih gitu ya. Itu misalnya sering-sering gitu ya kita puterin gitu, nanti lama-lama orang tua juga akan berubah gitu ya dari segi pakaiannya gitu ya. Kemudian kita juga sering-sering bangun kedekatan dengan orang tua. Jadi menasehati orang tua itu memang perlu taktik gitu ya. Maksudnya perlu cara yang sangat soft, yang sangat halus, bukan dengan kayak, "Bu ini tuh nggak boleh gitu, ini tuh haram, harusnya tuh begini, bla bla bla." Nah, itu namanya cari masalah gitu ya. Nanti kalau kalian kayak gitu, besok udah nggak dikasih uang jajan gitu sama ibunya. Nah, gitu ya, kurang lebih. Kemudian pertanyaan dari Nova, dengan kondisi yang tadi di sekitar rumahnya itu mungkin ada banyak kotoran ayam atau kotoran hewan gitu ya. Kemudian pakaian tadi memang harus menjulur ke bawah gitu. Nah, kita bisa menyesuaikan ya dalam artian seperti ini, pakaian kita tetap panjang gitu. Nah, tapi pakaian itu kan tidak selalu gini, aktivitas kita memang mungkin bisa jadi sering di sekitar rumah gitu ya. Tapi kan kita nggak di rumah aja, nggak di sekitar rumah aja. Misalnya kita ke pasar atau kita ke kampus atau kita ke jalan raya dan lain sebagainya. Itu kan tetap harus berpakaian syar'i dan itu harus terjulur panjang gitu ya. Nah, ketika kita ada di sekitaran rumah gitu yang tadi kondisinya itu ada banyak kotoran, ya bukan berarti kita memendekkan gitu, enggak gitu ya. Tapi teknisnya adalah bisa dengan diangkat. Jadi dibuat simpel aja gitu. Tetap berpakaian syar'i gitu ya. Cuman ketika kita lewat, ya udah diangkat sedikit aja pakaiannya gitu. Bukan dengan ada kotoran lewat, harus menjulur panjang terus habis itu ya udah lewat aja gitu terus tangan kita diem aja gitu ya, nggak megangin bajunya. Salah juga gitu. Jadi nggak apa-apa diangkat aja sedikit gitu biar kita nggak kena kotorannya gitu. Nah, insya Allah kalau sudah kita pastikan gitu ya nggak kena kotoran segala macam, maka pakaian itu kan masih bisa kita gunakan sebagai pakaian kita untuk sholat gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Dewi, apakah wanita yang tidak berhijab diterima sholatnya, diterima nggak ya ibadah sholatnya gitu sama Allah? Nah, kayaknya ini pertanyaannya lebih pas ditujukan ke Allah gitu ya. Maksudnya gini, masalah menerima atau tidaknya amalan seseorang itu kan pada dasarnya adalah hak prerogatifnya Allah. Ya kan? Kita nggak bisa menilai dengan pasti gitu masalah penerimaan amalan itu diterima atau enggak. Lah, kita aja yang udah kayak begini, udah belajar, udah usaha gitu ya, kita nggak tahu kan amal kita diterima sama Allah atau enggak. Nah, terus gimana caranya biar amal kita diterima sama Allah ya Mbak gitu. Nah, paling enggak ya, minimal banget gitu. Seperti tadi ilmunya yang sudah saya sampaikan, paling enggak kita memperhatikan dua hal tadi. Niat yang lurus karena Allah, caranya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita berpegang pada konsep ini atau kepada dua prinsip ini gitu, ya kita bisa berpositif thinking, insya Allah Allah akan menerima amalan kita gitu. Dengan kita memegang dua hal penting ini.
gitu. Jadi kalau tadi kembali kepada pertanyaan apakah wanita yang tidak berhijab itu diterima sholatnya atau enggak, nah itu hak prerogatifnya Allah, dan selama ini kita tetap berusaha gitu ya untuk memastikan niat dan juga caranya benar, insya Allah Allah akan menerima amalan kita. Mungkin itu ya jawabannya, mudah-mudahan terjawab. Syukron Kak Raden atas jawabannya. Iya, sama-sama. Pak Yaki. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakillah khair atas jawabannya. Baik, Ustazah, saya izin untuk lanjut ke kolom chat. Ada 3 pertanyaan kurang lebih. Saya izin untuk bacakan. Udah nambah 4. Oh, ya Ya. Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, solusi bagi teman-teman kita yang ingin menutup aurat tetapi terhalang oleh ekonomi, lingkungan, bahkan keluarga. Afwan Ustazah, mau dibacakan semuanya seperti tadi atau? Sebentar, ini saya menjawab semuanya atau ini ada keterangan di kolom chat perwakilan 2 orang. Gimana? Mau semua pertanyaan harus saya jawab atau seperti apa? Iya, kalau Ustazah masih ada waktu, bisa yang keduanya bisa dijawab saja Ustazah karena sisa 2 pertanyaan. Kalau ditinggal. Saya baca dulu pertanyaannya ya. Oke, saya coba jawab tapi singkat-singkat ya. Langsung saya jawab. Untuk pertanyaan dari Zahra, teman-teman kita yang ingin menutup aurat terhalang oleh ekonomi, lingkungan, bahkan keluarga. Kalau ekonomi dibantulah sama temannya. Makanya kenapa saya kira ada komunitas seperti ini kan fungsinya bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga untuk mensupport teman-teman yang mau hijrah. Salah satu supportnya adalah bukan hanya dengan doa, tapi juga support dari segi pakaian, dari segi fisik juga gitu. Jadi bukan kayak ayo kita sama-sama belajar gitu. Iya itu juga termasuk gitu, tapi juga harus disupport dengan dibantu ada nggak nih gitu temennya yang misalnya mau hijrah tapi nggak punya pakaian, ayo dibantu nih siapa temennya yang mungkin kelebihan pakaiannya bisa bantu. Jadi komunitas-komunitas seperti ini orang-orang di sekitarnya gitu itu harus membantu gitu. Jadi masa orang mau hijrah, orang mau jadi baik tapi tidak kita support, tidak kita bantu. Kan salah satu cara membantunya adalah dengan dikasih atau dipinjemin gitu. Ya. Sambil kemudian dia juga kemudian melakukan upaya ya gitu bagaimana akhirnya memiliki pakaian merubah stylenya gitu dengan menggunakan jilbab dan juga kerudung gitu, dan memang itu perlu pengorbanan dari segi ekonomi, berarti kan harus beli itu. Nah ingat namanya juga di dunia kita mau beribadah, mau mau hidup dengan tata cara sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, pasti butuh pengorbanan gitu. Gak apa-apa lah berkorban di dunia gitu. Nah kalau misalnya terhalang oleh keluarga gitu, nah ini memang tadi ya masuk kepada pembahasan tentang dakwah keluarga itu butuh waktu. Jadi silakan perlu diproses gitu, memang harus bertahap gitu ketika berdakwah ke keluarga. Tapi bukan berarti ketika kita ditolak oleh keluarga kemudian kita ya udah Mbak aku nanti aja berhijabnya gitu, nunggu keluarga aku sudah ACC gitu, nggak gitu juga gitu. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan nunggu keluarga ACC gitu ya kita dibolehkan berhijab syar'i gitu? Enggak, dari kitanya dulu. Kitanya sudah yakin kita laksanakan, ketika ada keluarga yang menolak atau keluarga yang protes, kita baru sampaikan, kita dakwahkan yang benar itu seperti apa. Ya. Kemudian kalau ingin bercadar dari Ayu, kalau ingin bercadar tapi ortu melarang gimana?
Nah, bisa ditanyakan dulu gini, kita harus paham dulu ya, menggunakan cadar itu hukumnya seperti apa. Nih, kalau dari materi yang tadi sudah kita bahas, kenapa saya tidak mencantumkan cadar? Karena cadar itu bukan pakaian wajib, ya. Nah, kan yang kita bahas tadi malam hari ini itu sangat prinsipil sekali gitu. Jadi saya bahas yang pokok-pokoknya. Nah, kalau soal hijab, kalau soal cadar gitu ya, itu hukumnya tergantung gitu ya. Ada yang kemudian madhab membolehkan, ada yang kemudian memubahkan segala macam gitu. Nah, dan sebenarnya kenapa kok pakai ada yang kemudian mengizinkan atau membolehkan menggunakan cadar, itu kan lagi-lagi tujuannya adalah untuk menjaga, untuk melindungi wanita. Nah, jadi tujuannya tuh memang baik aja gitu dan nggak masalah gitu. Cuman itu bukan diwajibkan ya. Karena yang diwajibkan apa dalam Islam itu adalah menggunakan jilbab, kerudung, dan juga mihnah dan juga kaos kaki gitu. Terus kalau ada orang tua yang kemudian melarang, berarti coba tanya ke orang tuanya kenapa alasannya gitu. Kenapa itu harus jelas gitu. Jadi bukan kayak orang apa ibuku nggak ngebolehin gini 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 gitu. Tapi ditanya alasannya apa gitu. Bisa jadi orang tua misalnya masih belum punya persepsi yang benar soal cadar gitu. Misalnya kalau orang yang cadaran itu kan saat ini itu diidentikan dengan orang-orang yang radikal, teroris, ekstremis gitu ya misalnya. Nah, apakah mungkin orang tua itu punya mindset seperti itu ketika orang cadaran itu berarti dia itu radikal, bahaya dan segala macam atau seperti apa? Nah, itu harus diluruskan. Berarti teman-teman juga harus punya konsep, sudah harus punya pemahaman bahwasanya Islam itu bukan agama yang radikal, ekstrem dan seterusnya. Itu contoh aja ya gitu. Nah, intinya ditanyakan dulu ke orang tua kenapa alasannya kok kemudian melarang. Kemudian dari D23 puitis, apakah boleh wanita bersafar sendirian untuk menuntut ilmu? Tergantung safarnya ini sejauh apa. Kalau dalam perjalanannya itu ternyata lebih dari ini agak out of the topic ya. Kalau wanita itu safarnya selama perjalanan itu lebih dari 24 jam, maka dia harus perjalanannya harus membutuhkan mahram. Mahram dia ayahnya, kakak laki-laki, adik laki-laki ataupun suami gitu. Nah, jadi tujuannya apalagi entah itu untuk menuntut ilmu atau untuk yang lainnya. Pokok di sini itu adalah untuk safarnya yang kita kritis itu adalah safarnya dulu. Apalagi safarnya itu sendirian. Jadi kalau lebih dari 24 jam itu harus dengan mahram, kalau kurang dari 24 jam ya dia boleh berpergian sendirian gitu. Nah, kemudian terakhir hukum anak kalau ngajak ortu untuk sholat, mohon penjelasannya. Ya wajib ya nggak apa-apa gitu ya, boleh aja. Bahkan wajib gitu ya, ketika seorang anak melihat orang tuanya itu melalaikan sholat gitu ya, ya sebagai anak yang sholihah diingatkanlah orang tuanya gitu. Karena sholat ini kan sebagai tiang agama. Kalau kita itu kemudian meninggalkan sholat, lantas apa yang kemudian menjadi penguat kita gitu? Oh, sholat cuma hanya 5 kali sehari gitu ya. Itu pun juga di sela-sela di waktu-waktu yang itu waktu-waktu yang saya kira sholat itu adalah istirahat terbaik gitu. Jadi kayak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah waktu-waktu rehat kita gitu loh, waktu yang tepat untuk kemudian kita bermunajat kepada Allah, sehingga apa salahnya gitu kemudian kalau kita itu mengingatkan kepada orang tua. Apalagi ini tentang sholat, maka hukumnya juga menjadi wajib karena mengingatkan kepada hal yang wajib itu hukumnya juga wajib. Mungkin begitu ya jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakillah khair atas jawabannya. Baik, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya ke closing statement. Silakan Ustazah untuk memberikan kata-kata motivasi ataupun nasihat kepada anak muda zaman sekarang, terkhususnya muslimah. Closing statement ya. Kayaknya saya tadi udah banyak banget ngasih penjelasan, tapi ya saya coba kasih sedikit gitu ya, teman-teman. Menjadi seorang muslimah adalah pilihan.
kalau hari ini kita berislam, itu masih karena orang tua, masih karena keturunan, saya kira akidah kita perlu kita murnikan kembali. Karena tidak bisa iman itu diwariskan. Tidak bisa iman itu berdasarkan keturunan, tapi harus murni dari hati dan pemikiran yang benar sampai tertunjukinya jalan yang benar, yaitu Islam. Ketika kita sudah memilih Islam sebagai keyakinan kita, maka peganglah Islam itu, genggam sampai kemudian ajal menjemput kita. Istiqomahkan diri kita. Upayakan diri kita untuk mampu. Apalagi menjadi muslimah di akhir zaman hari ini, itu penuh dengan tantangan, karena fitnahnya sangat banyak. Maka pada siapa kita kemudian berpegang? Pada siapa kemudian kita menjaga diri kita kalau bukan kepada Allah? Ingat teman-teman semuanya, tetaplah indah wahai kuntumku, tetaplah indah di padang liar, hingga kaulah yang akan dipetik, sebab mekarmu hanya sekali. Mungkin sekian, itu closing statement dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, closing statement yang Masya Allah sekali, menginspirasi. Semoga kita semua bisa menerapkan di dunia nyata. Amin. Baik, selanjutnya yaitu doa. Lagi-lagi kami persilakan kepada Ustazah untuk memimpin doa kepada kita semua. Baik, baik. Untuk menutup forum kita pada malam hari ini, mungkin kita sama-sama membaca dalam hati ya doa akhir majelis, karena dalam menuntut ilmu gitu ya, insya Allah kita tadi sudah belajar banyak hal yang insya Allah banyak malaikat juga yang mendoakan kita gitu ya. Tadi ada banyak yang ada banyak kemudian teman-teman yang hadir gitu ya, dan insya Allah malaikat mendoakan kita, dan mudah-mudahan malaikat juga memudahkan langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Baik, mungkin bisa kita tutup ya forum malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.